gimana kalau prinsip ini kemudian kita terapkan? Oke lah, kita potong misalkan sampai mau ke dealer. Pakai prinsipnya Allah dulu, ambil wudu, gelar sejadah, kita sholat 2 rakaat. Saya mau jual motor, kayaknya sih kalau engkau nggak bantu nih nggak nemu yang 4 juta harga. Sebab nih motor emang pasarannya 4 juta. Jadi mesti ada yang beli itu di bawah dia kalau engkau tidak menolong. Rob, izinkan saya jalan ke showroom, izinkan saya jalan ke dealer. Udah rapi Allah dulu, nih jalan deh ikhtiar. Sampai situ maka ikhtiar kita menjadi ibadah, tidak menjadi syirik. Sampai showroom yang ucap salam, assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Saya mau jual motor pak. Tahun berapa? Tahun 2002. Mana nih motornya? Di depan. Boleh saya lihat? Boleh? Lihat di depan. Ini motor jelek amat. Ya kalau cakep mah pak 2010. Iya juga sih. Dijual berapa? 4 juta. 4 juta mah harga jual. Sama apa emangnya beda? Sama. Apa lantas kalau saudara ke Allah lalu kalimatnya menjadi simsalabim? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pas saya mau jual motor tahun berapa? Tahun 2002. Berapa duit? 4 juta. Ya udah gue bayarin 5 juta. Apa begitu? Ya sama aja. Kalau emang motornya jelek, jelek aja. Kalau emang motornya murah, ya murah aja. Nggak ada urusan. Tapi itu kan cerita dunia. Nanti Allah masuk involve, ikut campur di urusan Anda semua. Jangan 4 juta lah. 4 juta itu harga jual saya. Ya berapa dong pak? 2,5 mentok tuh udah. Ente pergi kemana segitu harganya? Ini masih pagiannya nih, gue lagi demen. Biasanya saya nggak mau nerima yang 2005 ke bawah, udah tua tuh. Nggak apa-apa buat ente dah. Ya pak, kalau bisa 3,5 dah. Urusan anak saya nih pak. Iya situ bapak emang urusan saya. Sama aja. Iya sama, nggak ada beda. Kecuali saudara ketemu malaikat Allah, lain cerita tuh. Ya, ketemu showroom yang bukan showroom manusia, showroom Allah, lain cerita. Dan itu bisa terjadi, bisa, sangat bisa. Tapi kita hitung tataran dunia lah, ngukur dengan ukuran kita. Jadi nggak bisa nih pak, cuman 2,5 nih. Ya kalau mau 2,5 dah. Nah prinsip yang berikutnya apa? Allah lagi. Bayar pak, kalau gitu saya mau nanya dulu. Ya tanya sama istri lah. Bukan pak, mau nanya sama Allah. Mau nanya sama Allah. Ini urusan motor nih, jangan pakai nanya sama Allah. Agak prinsipnya begitu pak, Allah dulu, Allah lagi. Ya udah tanya sama Allah tuh. Kayaknya sama jawaban Allah 2,5. Iya pokoknya saya nanya dulu lah. Ya panggil tuh office boy-nya. Sini. Emang Allah kelihatan ya? Bisa ditanya. Emang alamatnya di mana? Buat orang beriman Allah kelihatan pak. Buat orang yang beriman kita pun tahu di mana Allah. Di mana Allah? Masjid. Ini rumah Allah. Kalau kita kemari kita ngadu, pulang kita disanguin. Coba aja ente puasa, nggak tahu masaknya, nggak tahu belinya, masuk masjid mana aja dijamu sama Allah. Apakah itu tidak hebat sekali itu? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kita masuk masjid, kita sholat dah, masih jam 10. Ya kita bilang lah sama Allah. Ya Allah saya udah jalan nih, udah ikhtiar. Ini motor cuma ditawar 2,5. Kalau saya jadi jual sama tuh Cina, jadi nih jual sama tuh dealer, yang 1,5-nya lagi mau tanggung jawab. Kan kita butuhnya 4 juta nih, ya kan? Ini motor ditawar berapa ya? 2,5. Depan enteng, kita ngomong aja sama Allah. Allah lagi kan?
Rob, tawaran cuma 2,5, yang 1,5 mau nggak nih nanggung? Kalau mau nanggung saya jalan nih. Allah jawab nggak? Jawab, asli jawab. Bagaimana jawabnya? Allah bikin begitu deh. Begitu kita datang nggak ada, lalu dijawab, ya Bapak bukan dari tadi. Coba dari tadi, jadi itu 2,5. Terus kapan lagi adanya? Sore. Itu Allah udah jawab. Kalau Allah jawab begini tiba-tiba, agak mau. Ya kita lari Pak, suara siapa itu? Tentu Allah jawabnya dengan cara-cara yang membuat kita tidak ketakutan. Lewat mimpi kah? Lewat tanda-tanda alam kah? Ya sesungguhnya kalau ada kejadian demi kejadian, itu tanda Allah udah mau deket loh. Jangan ditinggal, tetep aja udah. Deket aja udah. Kita mah dikasih senang ninggalin Allah, dikasih susah ninggalin Allah juga. Gara-gara si Anu nih. Tuh yang ninggalin Allah itu namanya. Ya, salat 2 rakaat. Kita lapor sama Allah sebagai protap yang kedua. Allah dulu, Allah lagi. Selesai kita doa, udah dianggap cukup, kita tutup sejadah. Kita rencana balik ke dealer, ya nggak? Alhamdulillah, begitu keluar dari masjid, tuh motor hilang. Kasihan banget nih. Begitu keluar, motor gua kemana? Nah ini nih si Mangsur nih. Baru kali ini gua yang jalanin prinsip Allah dulu, Allah lagi, udah begini nih. Mangsur. Nah. Udah lemes tuh. Padahal nggak usah lemes. Allah dulu, Allah lagi. Ya Allah terus, masuk aja masjid lagi. Kita salat lagi, kita doa lagi. Malah yang kali ini lebih syahdu, lebih nikmat, lebih meneteskan air mata. Ya Allah, bingung nih mau bersyukur apa mau sedih. Ya Allah ya salam, tadi kurang cuma 1,5, sekarang kurangnya 4 juta. Beres bos, terus melihat Allah, terus melihat Allah, terus melihat Allah. Dalam kebahagiaan ada Allah, dalam penderitaan juga ada Allah. Adem mati, adem. Coba lihat ya, kalaulah Tuhan dia motor, tentu dia menjadi orang yang paling gelisah. Lebih gelisah sebelum motor itu malah hilang. Sebelum motor hilang udah gelisah sebenarnya. Kalau motor ini gak laku, kalau kurang, kalau ini udah gelisah. Tapi begitu dihilangin Allah, sekalian hilang tuh Tuhan ya, sehingga tersisalah Allah cuma satu, makin gelisah nih kalau Tuhan yang motor. Wah, nggak ada lagi dah, nggak ada lagi. Habis, sudah habis. Apanya yang habis? Allah lagi berdiri. Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Mudah buat Allah membayar kita punya anak kuliah tanpa perlu kita jual kita punya motor. Terus gimana? Ya pulang aja, udah santai aja, santai. Nah cuma emang dunia ini emang hampir tidak memberikan tempat buat mereka-mereka yang ikhlas. Kebanyakan orang yang ikhlas itu kan payah, mukanya tuh nggak menampakkan kegelisahan. Kita datang ke rumah, udah gitu bini kita ngelihat lagi nih, kita pulang kagak bawa motor, colek nih anaknya, baba lu pulang nggak bawa motor, laku. Kacau. Assalamualaikum. Oh kencang nih salamnya, bener nih laku. Waalaikumsalam. Laku berapa Pak? Kalau kita belum belajar malam ini, jawaban kita apa? Pala lu. Pala lu laku, hilang. Tapi jawaban kita apa? Sambil nih ditahan nyesek di dada, alhamdulillah. Ya berapa? Udah alhamdulillah aja dong. Ya berapa pengen tahu? Udah diem. Gue lagi berusaha sabar nih, diem. Insyaallah, insyaallah. Udah laku motor. Berapa Pak? Pas dia udah 4 juta. Siapa yang beli? Allah yang beli. Subhanallah.
Doanya kan supaya anak kuliah. Gimana kayak caranya? Pakai motor kek, nggak pakai motor kek, pakai duit kek, nggak pakai duit kek. Allah. Dan Allah yang tahu yang terbaik buat anak kita. Bisa jadi makin dibenturin lagi. Bang. Menurut kita yang sudah bertuhan Allah nih, menurut kita nih, rasanya nggak mungkin tanggal 25 nggak dapat duit. Belum tentu juga Pak. Ada kalanya dibebesin lagi gitu. Begitu tanggal 25 udah megang duit, ternyata apa kata si administrasi, jam 10 tadi tutup. Tapi saat itulah saat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pantas saja memang Allah tidak memudahkan dia punya duit supaya kuliah, karena Allah ingin memindahkan dia kuliah, bukan di tanah air, tapi di Wellington, tapi di Auckland, tapi di Sydney. Wasilahnya apa? Jadi tukang cuci Pak, jadi waiters. Emang ada masalah dengan waiters? Nggak ada masalah. Ikut dia nih di satu agensi, kemudian berangkat dia ke Australia, bla 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 bla, dipilih banget berangkat ke Melbourne. Jadi di sana tukang cuci, hari Sabtu ngajar ngaji, Sabtu ngajar ngaji, Sabtu ngajar ngaji. Lah kemudian orang yang diajar ngaji bilang, sekalian kuliah aja di sini. Ah Pak, di tanah air aja kagak, apalagi di sini. Beres, yang penting kamu mau ngajar ngaji anak saya, ngajar ngaji anak-anak Indonesia yang lain. Itu udah tenang. Tapi saya punya kerjaan Pak. Kontrak enggak? Kontrak berapa lama kontraknya? Percobaan Pak 3 bulan sudah. Penuhi 3 bulan, habis itu Anda ngambil program bahasa. Selesai. Percayalah, jangan dipaksain takdir mah. Ikutin aja udah. Saya pernah Pak Bu memaksakan takdir, mentok dan habis. Ketika kita kemudian kayak layang itu sang kiri, geser lagi sang kanan, geser lagi sang kiri, ujungnya izzah, kemuliaan. Oh kalau gitu mah nggak ada perlawanan. Apa yang perlawanan? Emang nggak ada perlawanan sudah. Not fight to takdir, jangan. Terima aja udah. Tapi kan gitu, udah. Oh udah ya. Udah tuh Pak, udah dah makin kacau tuh kita hidup, makin. Tapi begitu kita selesaikan, bungkus aja otak, set, taruh, buntal pakai kain, kita hidup dengan hidup yang baru. Bahwa kita no money, no home, no wife, maybe no children, lah nanti Allah yang akan aturkan lagi hidup kita. Akhirnya kemudian kembali lagi normal.